Assalamualaikum Wes. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. Abah Nuril. Ceritanya kok menarik sekali ini. Tadi datang dari Bogor ke sini silaturahmi. Nggih. Dengar pembahasannya menarik kaitannya dengan Wahabi yang di dalamnya ada namanya Saudi dan juga Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau dilihat Ahmad bin Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau dilihat dari sisi politik, kelihatannya memang lucu. Sejarah mengatakan yang menghancurkan dan mengkhianati Syarif, ya, Syekh Syarif atau Khalifah Turki Ottoman itu adalah ya Saudi ini. Tapi sekarang kelihatannya kok mau mendirikan khilafah lagi, itu gimana? Lah ya ini, karena kita harus tarik sejarah mundur. Dulu Yahudi luar biasa, melahirkan tokoh-tokoh seorang Musa misalnya, yang kemudian melahirkan tokoh seorang David atau Daud, mengalahkan bangsa Filistin yang dipimpin oleh Jalut atau Goliat. Itu adalah dari Pulau Kreta di sampingnya Yunani. Itu penyembah berhala. Jadi kalau sekarang orang Islam itu bela Filistin sing ndi to jan-jane. Itu kan harus tahu sejarahnya gitu loh. Oh, itu musuhnya Nabi Daud itu adalah bangsa Filistin yang namanya Jalut atau Goliat. Iya. Nah, dari itu Yahudi yang besar, hancur Yahudi ketika agamanya jadi alat politik. Oh, ini sejarah, harus tahu ini, hancur. Lalu ada gerakan langit menurunkan Isa Al-Masih, putra Maryam. Kristen jaya ndak karuan. Tapi hancur lagi ketika menjadi alat politik. Oh, ini sejarahnya begitu. Lalu sampai dikalahkan, datang Islam, Kristen dikalahkan. Karena apa? Karena Islam pada saat itu menghormati kemanusiaan. Tidak ada perbedaan kelas. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Yang budak pun dianggap sahabat oleh Nabi. Dan bahkan sang budak yang bernama Bilal ini ditebus oleh Sayyidina Abu Bakar, kemudian menjadi muazin pertama di dunia yang suaranya sampai didokumentasi oleh alam yang namanya rembulan. Makanya Neil Armstrong ketika ke bulan mendengarkan suara adzan, hayya 'alas shalah. Neil Armstrong masuk Islam karena dengar suara adzan di bulan. Bahkan dari kelompok Yahudi, ada banimu ini, bani ini, semuanya yang di Madinah itu dianggap sama. Kelompok Zoroaster, kelompok agama Majusi, kelompok penganut agama yang lain, jumlahnya ada sekitar 365 yang Gusti Allahnya disendeke di Ka'bah, ya kan? Ada Uzza, ada Lata, ada Mana, ada Salwa, macam-macam. Islam begitu. Maka begitu Islam datang dengan kesamaan dan penghormatan kepada kemanusiaan dan egaliter, Islam bisa mengalahkan semuanya. Bahkan menolong Kristen ketika kerajaannya di surat Rum yang dijelaskan itu bahwa Ghulibatul Rum, dikembalikan lagi. Nah, sampai kepada kenapa kok ada Wahabi? Karena memang setiap agama yang dicampur adukkan dengan politik pasti akan melahirkan peperangan. Setiap agama yang dipakai untuk alat politik meracuni hati, meracuni pikiran, meracuni persatuan dan kesatuan setiap bangsa yang dicumondoi sifat itu. Maka kesadaran ini semula sudah hampir nyaris hilang. Kita kembali lagi ke belakang, ada dua tokoh yang hebatnya luar biasa. Yang ini adalah personifikasinya Yesus, diwakili oleh Richard the Lionheart,
dan ada personifikasinya Salahuddin Al-Ayyubi. Ini adalah personifikasinya Rasulullah Muhammad yang diwakili oleh Salahuddin Al-Ayyubi ketika Arab belum pecah. Suku bangsanya ini banyak, satu, kemudian dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi menjadi panglima perang salib. Perang yang sudah berlangsung selama 600 tahun. Tetapi inal huda, hudallah tadi. Bahwa sesungguhnya yang bisa memberikan petunjuk itu hanya Allah. Bukan siapa-siapa, hatta Rasul pun tidak bisa. Kalau hadi, syariat, ya Rasulullah. Maka saya jelaskan tadi bahwa Abu Lahab, Abu Jahal, kemudian Abu Thalib tidak masuk Islam. Bahkan adiknya yang paling ragil namanya Abu Gosok itu melahirkan anak-anaknya di Indonesia ini, wes bikin geger aja. Itu. Jadi innal huda hudallah, tetapi saat itu ketika peperangan yang terjadi luar biasa ini, Salahuddin Al-Ayyubi melihat bahwa moral fos dan semangat keagamaannya hilang. Maka ketika dia ditunjuk sebagai panglima perang salib, dia kumpulkan sastrawan, budayawan, penulis, kreator, ahli musisi untuk mengarang namanya sholawat. Nah, di antaranya adalah Sayyidina Busairi. Sayyidina Busairi itu akhirnya memenangkan lomba sholawat karena dalam keadaan sakit, dalam menulis salawat itu ketemu dengan Nabi. Dan kemudian setelah selesai menulis sholawat, diberilah namanya jubah Nabi. Karena lerek-lerek, bahasa Arabnya jubah lerek-lerek itu burdah, sekarang menjadi namanya Busairi al-Burdah, yang diawali dengan amin tadakuriji ronin bidis salami majad tadam anjaro min muklatil idomi. Nah itu kalau di pondok kita zaman kecil dulu, terus santri-santri wal habibul ladzi turja syafaatuhu likulli haulin minal akhwali muktahimi. Ada selawat Barjanji, Sayyidina Barjanji, ada selawat Diba, ada selawat ini. Jadi yang ngarang bukan orang Yaman. Itu pada zaman Sayyidina atau tuanku Salahuddin Al-Ayyubi membangkitkan semangat. Perang entoh begitu ketika beliau sudah membawa 4,5 juta pasukan berhadapan dengan Richard the Lionheart, panglima perang salib dari Kristen dan Yahudi. Beliau melakukan prinsip Jawa. Ini saya juga curiga ini barangkali ini Salahuddin Al-Ayyubi ini orang Jawa. Karena menggunakan prinsip Jawa, ngluruk tanpa bolo, menang tan ngasorake. Salahuddin Al-Ayyubi melihat bakal berdarah-darah karena 4 juta lawan 4,5 juta. Dia masuk ke kemahnya Richard the Lionheart. Bisa di dalamnya ditepuk. Ya Panglima, bangun. Kaget. Siapa kamu? Saya Salahuddin Al-Ayyubi, Panglima tentara Muslim yang akan berhadapan dengan engkau besok. Lalu Richard the Lionheart kaget. Engkau tahu saya sakit. Kalau mau bunuh silahkan, karena memang jiwanya jiwa keras. Makanya disebut Richard the Lionheart. Richard berhati singa, jadi saking gualaknya dan buasnya. Oh tidak, agama kami Islam mengajarkan keadilan. Nama Tuhanku sendiri salah satu diantaranya adalah Adil, Al-Adlu.
maka roh rabani, roh ketuhanan yang dimasukkan ke dalam jiwa saya adalah sifat adil, nama Allah itu sendiri. Maka saya datang ke sini menyembuhkan engkau. Rasa keadilan saya tidak bisa menerima kamu sedang sakit, besok perang berhadapan dengan saya dalam keadaan yang bugar begini. Wah, disembuhkan. Masih nggak percaya? Ini nanti racun, jangan-jangan. Ini anak saya tinggal di sini. Kalau kamu aku racuni, bunuh dia. Malamnya nggak bisa tidur, meski bukan karena ditunggoni oleh anaknya Salahuddin Al-Ayyubi. Mikir, ini Salahuddin Al-Ayyubi ini wajahnya swangar begitu. Ternyata hatinya lembut dan mencerminkan, menonjolkan nur Allah, rasa ketuhanan yang sangat luar biasa, sangat adil, penuh dengan kemanusiaan. Berarti agamanya benar. Kalau dia berperang untuk agamanya yang benar, saya pun berperang untuk agama saya yang benar. Tuhannya sama. Lah untuk apa? Lalu besok paginya masih belum ada ketemu itu. Besok paginya berhadapan jeger, sekian juta. Majulah dua panglima ini. Lalu mengatakan, wahai Salahuddin Al-Ayyubi, engkau benar di posisimu dan aku pun benar di posisiku. Tapi tidak ada Tuhan yang mau mengorbankan makhluk ciptaannya. Karena membunuh orang yang tidak bersalah, satu sama dengan membunuh manusia sedunia. Selama ini kita berperang karena membela ego-ego kita sendiri. Merasa seolah-olah membela agama, padahal agama tidak pernah memerintahkan untuk saling membunuh. Oh, ini hebatnya itu. Jadi dua orang musuh sama-sama diberikan enlightenment, pencerahan oleh Allah hatinya untuk menuju damai. Oleh sebab itu, saya akan meninggalkan Yerusalem. Silahkan, tidak usah pakai perang. Silahkan menjadi hakmu kembali. Tapi saya ingin tanya, dulu ketika saya menaklukkan Yerusalem itu, banyak orang-orang muslim yang saya bunuh oleh tentara-tentara saya, dibunuh oleh tentara-tentara saya. Lalu bagaimana nasib mereka setelah aku tinggalkan? Islam mengajarkan persaudaraan yang sama. Kalau engkau meninggalkan Palestina, meninggalkan Yerusalem, maka semua orang yang agamanya apapun oleh Rasul kami dalam piagam Madinah itu mendapatkan perlindungan yang sama. Bahkan kalau bersalah pun tidak dihukum dengan hukum Al-Quran, tetapi dihukum berdasarkan agama yang dipeluk, Profesor. Wah, mendapatkan jaminan begitu, dia pulang dengan senang hati. Sampai sekarang perang salib itu tidak pernah terjadi. Tetapi dua tokoh ini tidak pernah mendapatkan balasan jasa apapun dan tidak dihargai oleh orang-orang. Padahal inilah personifikasi dari Yesus dan personifikasi dari tokoh namanya Rasulullah Muhammad. Sekarang malah muncul buah macam-macam yang akhirnya akan menjadikan agama ini sebagai alat politik. Tidak berkaca kepada sejarah bahwa Yahudi yang hebat hancur gara-gara agama jadi alat politik. Kristen hancur menjadi Protestan dan Katolik hanya menjadi alat politik. Apa Islam juga mau jadi? Apa Islam akan hancur juga